Kalau kita beternak lebah, yang sangat dibutuhkan adalah vegetasi berupa bunga yang mengandung nektar dan polen untuk menunjang kehidupan dari para lebah. Halo, hai, ketemu lagi dengan saya Nobet Blengkong. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan bunga yang baru sampai dari pengiriman. Karena di tempat saya di sini di Manado, untuk pakan vegetasi lebah di seputaran saya masih kurang. Jadi saya memesan bunga Santos. Cara penanganan bunga Santos seperti apa? Mari saksikan dan simak bersama. Ini paketan bunga Santosnya yang sudah saya coba buka tadi. Kita lanjutkan. Jadi di sini saya memesan 12 buah atau 12 tanaman. 6 warna kuning dan 6 warna merah. Oke. Jadi di sini kalau kita melihat dari ujung daunnya, ini pengiriman sudah masuk hari yang ke-6. Jadi paketan bunga ini yang dari tempat yang saya pesan, packingannya bagus, bunganya masih segar seperti ini. Sudah masuk hari ke-6. Ini Santos merah. Seperti ini. Jadi kita buka dulu satu persatu. Ini juga Santos merah. Tanamannya masih segar bugar. Ini Santos kuning, bunganya agak penyok seperti ini. Jadi kalau dilihat dari bentuk bunganya, ini di stek atau di cangkok ini kelihatan. Jadi ini Santos kuningnya. Ini merah. Kita lanjutkan. Ya, bunganya sudah pada rontok. Ini Santos kuning. Dilihat dari struktur bunganya, bunga Santos kuning ataupun merah sama dengan
jambu air, kalau orang Manado bilang gora, gora merah atau gora putih. Oke, ini yang merah juga. Ya, untuk sementara biar dia rontok. Ini merah juga, sudah mau pecah bunga. Jadi di sini kebutuhan untuk pakan lebah Santos memang cukup untuk memenuhi kebutuhan para lebah, baik lebah trigona ataupun lebah apis cerana. Oke. Ini merah ya. Ini kuning. Bunganya sudah rontok. Kuning juga. Jadi di sini ada 12 bunga, 6 kuning dan 6 merah untuk Santos. Jadi di sini untuk penanganan pertama kita akan mengisi air di sini. Air yang sudah dicampurkan oleh dengan vitamin B yang sudah dilarutkan. Dan kita akan rendam berkisaran 10 sampai dengan 15 menit. Tujuan untuk perendaman di sini dimaksudkan agar dari kandungan vitamin B1-nya yang ada di rendaman air bisa diserap oleh tanaman supaya tanaman bisa cepat segar.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit media tanam yang saya gunakan di sini. Pertama ada tanah humus, kemudian kompos atau pupuk kandang, dan sekam. Kesemuanya ini sudah difermentasikan selama beberapa hari, dicampur untuk menjadi media tanam seperti ini. Ini tanaman santos yang kurang lebih sudah ada 15-an menit yang direndam tadi. Oke. Kita langsung buka karetnya. Jadi di sini akarnya dibungkus dengan sabut kelapa seperti ini. Untuk menjaga kesegaran dari tanaman ini. Oke.
Jadi di sini kalau kita beternak lebah, yang sangat dibutuhkan adalah vegetasi berupa bunga yang mengandung nektar dan polen untuk menunjang kehidupan dari para lebah. Jadi di sini kita akan menanam bunga yang banyak mengandung nektar dan polennya. Contohnya salah satu seperti bunga santos ini. Dengan kita beternak lebah, seiring pula kita mengadakan penghijauan, karena dengan sendirinya kita harus memenuhi kebutuhan lebah dengan menanam bunga. Kalau tidak, koloninya pasti akan mati atau punah dengan sendirinya secara perlahan-lahan. Bunga santos merupakan salah satu pilihan atau alternatif buat para peternak lebah, baik santos kuning ataupun merah, karena memang seperti ini bunganya banyak mengandung nektar dan polen. Seperti ini contohnya. Dalam kita mengatur vegetasi untuk lebah trigona maupun lebah apis cerana, kita harus memperhatikan yang paling diutamakan adalah vegetasi. Kalau untuk lebah trigona, kita memperhatikan ada pohon resin atau getah. Kita juga harus menanam tanaman yang menghasilkan nektar ekstra floral, seperti contohnya tanaman kersen atau Acacia magnesium. Tanaman tersebut mengandung nektar ekstra floral. Jadi tanaman yang mengandung nektar ekstra floral sangat juga dibutuhkan oleh lebah trigona. Begitu juga tanaman yang mengandung resin seperti mangga, karet, pohon karet ataupun pohon nangka, getah damar ataupun getah dari pohon lain yang menghasilkan getah, ataupun dari getah-getah yang ada di ujung-ujung pangkal daun muda. Jadi di sini yang harus kita perhatikan sebelum kita memelihara lebah trigona maupun lebah kelanceng ataupun lebah apis cerana, yang harus diperhatikan adalah vegetasi. Ataupun kita yang sudah ada lebah trigona ataupun lebah apis cerana, kita jangan
terburu-buru untuk menambah koloni lebah, karena kasihan lebahnya kekurangan pakan. Jadi untuk menyeimbangkan, kita memperhatikan vegetasi sekeliling dulu sebelum kita berpikir untuk menambah koloni atau menambah lebah lagi. Jadi di tempat saya di sini, saya sudah menanam bunga santos, ada juga bunga AMP. Bunganya belum berbunga, masih sementara proses. Ada bunga krokot atau bunga jam 9, dan juga bunga pukul 8 atau bunga Yolanda. Di seputaran saya juga tanaman mangga lagi berbunga, tanaman belimbing juga ada lagi berbunga. Jadi memang agak tertolong untuk vegetasi lebah yang ada di tempat saya. Serabut kelapa yang membungkus akar dari tanaman ini sengaja saya tidak cabut, dengan tujuan di saat masa pertumbuhan untuk tanaman santos ini akhirnya bisa untuk sementara dia, selama akar belum kuat, bisa tertahan di sabut kelapa. Dan nantinya juga sabut kelapa bisa menjadi pupuk alami atau menjadi bahan yang dibutuhkan untuk tanaman bunga santos ini. Ini dia bunga santos merah dan kuning yang sudah saya tanam. Seperti ini. Saya akan menyiram dengan air yang sudah saya campur tadi. Vitamin B1. Jadi campuran air ini juga saya menggunakan air cucian beras juga. Seperti ini.
Ini keberadaan bunga Santos yang sudah seharian saya tanam. Seperti ini. Bunganya tampak lebih segar lagi karena sudah saya siram tadi pagi. Seperti ini. Jadi sisa-sisa bunga yang mekar tadi pagi ini sudah mulai didekati oleh lebah Levis cap maupun lebah Murray. Jadi pembelajaran kali ini, sebelum kita beternak lebah ataupun kita sudah ada lebah, kita harus memperhatikan vegetasi dari lebah tersebut. Kita harus menanam bunga yang disukai oleh para lebah. Misalkan contoh seperti ini, bunga Santos. Jadi di seputaran saya ada tanaman untuk vegetasi. Jadi di tempat saya ada tanaman vegetasi berupa bayam putih untuk penunjang polennya. Ada juga belimbing, tanaman mangga, bunga trompet-trompetan, bunga jam 8 serta bunga jam 9. Ada juga kaliandra dan juga bunga AMP yang sementara dalam proses hampir berbunga. Oke, cukup sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya, ke semuanya gratis. Salam sukses selalu.